Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai user interface, di mana kita belajar tentang pengenalan, tatanan ataupun tampilan pada aplikasi Archicad. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar tentang basic working atau cara kerja dasar pada aplikasi Archicad. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu pastikan teman-teman berada pada tampilan layar kerja 2 dimensi. Teman-teman bisa menggunakan tombol F2. Misalkan teman-teman saat ini berada di layar 3 dimensi. Jadi teman-teman bisa tekan F2 untuk menuju tampilan 2 dimensi atau floor plan. Baik teman-teman, kita mulai ya. Pertama, kita akan belajar tentang project info. Kita bisa akses pada menu bar file, kemudian info, kemudian project info. Fungsi dari project info ini nantinya akan berkaitan dengan isian pada top gambar kerja. Cara kerja pada project info ini, kita cukup mengisi data mengenai project, kemudian mengenai site detail, mengenai building detail, kontak, dan klien. Jadi di sini kita hanya cukup untuk mengisi data-data yang dirasa perlu untuk dipublikasikan. Kemudian misalkan ada informasi yang ingin teman-teman tambahkan, maka teman-teman bisa dengan mengklik tombol add. Kemudian di sini ada tombol import dan export file. Jika isiannya sudah selesai, teman-teman bisa akhiri dengan klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang working units. Kita bisa akses pada menu bar option, kemudian project preference, kemudian teman-teman bisa pilih working units. Fungsi dari working units ini adalah sebagai satuan gambar pada project. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut bisa nanti kita coba praktekkan. Oke, langkah kerja pertama di sini kita hanya cukup untuk mengubah satuan panjang ya, satuan jarak atau satuan panjang. Dimana teman-teman bisa mengubah satuan jarak sesuai dengan kebiasaan teman-teman yang kira-kira nyaman bagi teman-teman semua. Biasanya saya menggunakan satuan milimeter. Karena saya menggunakan satuan milimeter, saya tidak memerlukan angka di belakang koma. Baik, untuk yang lainnya kita abaikan karena memang tidak perlu untuk diubah. Seperti halnya unit area, satuannya tetap meter persegi, begitu juga seterusnya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita coba bikin sebuah objek supaya kita benar-benar memahami fungsi dari working unit ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah objek dinding, langkah kerjanya pertama kita pilih perintah atau toolbox. Dalam hal ini adalah wall tool. Kita klik, kemudian kita gambar atau bikin dinding pada area kerja ini. Klik sekali, klik kiri. Kemudian lepas, arahkan mouse. Teman-teman bisa mengarahkan mouse sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk mengakhiri, teman-teman bisa klik sekali lagi, klik kiri. Nah, di sini elemen ataupun objek sudah terbentuk, yaitu objek dinding. Baik teman-teman, kita coba sekali lagi ya. Di sini perintah toolnya sudah aktif, wall, tinggal kita membuat dindingnya. Klik sekali lepas, arahkan mouse ke kanan. Di sini teman-teman bisa tekan tombol tab untuk mengunci pergerakan mouse. Dengan begini teman-teman bisa langsung masukin nilai ataupun jarak dinding yang teman-teman inginkan. Di sini ada tulisan distance, kita masukkan angka. Misalkan kita ingin membuat dinding dengan jarak 6 meter. Karena satuan kita milimeter, maka nilai yang kita masukkan adalah 6000. Setelah itu, teman-teman bisa akhiri perintah dengan tekan tombol enter. Nah, ini gambar dindingnya sudah jadi. Untuk memastikan langkah kerja kita ini
benar atau tidak, kita bisa ngecek ukuran panjang dinding ini dengan menggunakan perintah bar atau toolbar bergaris. Berada di sini. Cara kerja untuk ngecek ukuran ataupun jarak: pertama, klik titik awal, kemudian arahkan mouse ke titik akhir. Pada keterangan jarak atau distance sudah menyebutkan angka 6000, artinya langkah kerja kita mengenai working unit berhasil. Kemudian sebagai tambahan, teman-teman juga bisa ngecek dimensi atau jarak dengan menggunakan toolbox dimensi, yaitu kita bisa akses pada kolom toolbox, dokumen, kemudian ambil tool dimension. Klik cara kerja dimension tool. Pertama, klik titik awal, kemudian klik titik akhir, kemudian klik kanan, pilih OK, tentukan jarak notasi terhadap objek, kemudian klik kiri untuk mengakhiri perintah kerja dimension tool. Nah, di sini teman-teman bisa melihat informasi atau notasi yang disampaikan adalah 6,00. Dalam arti kata, ini adalah satuannya meter dengan 2 angka di belakang koma. Untuk lebih jelasnya mengenai dimension ini, kita bisa langsung memahami atau mempelajari tentang dimension tool atau tentang setting dimension. Kita escape terlebih dahulu untuk menghapus semua perintah. Kemudian kita bisa akses pada menu bar option, kemudian project preference, kemudian kita pilih dimension. Di sini cara kerjanya adalah kita bisa mengubah satuan unit yang secara defaultnya itu meter. Teman-teman bisa ubah menjadi desimeter, sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Untuk saat ini kita pilih meter, kemudian dengan angka di belakang koma 2, ini dimensi untuk jarak atau notasi jarak. Ini notasi untuk sudut, kemudian ini notasi untuk radius, ini notasi untuk elevasi atau level lantai. Begitu juga ini notasi untuk elevasi, satuannya meter, kita ubah 2 angka di belakang koma. Dengan tujuan untuk menghemat atau meminimalisir banyaknya angka pada tampilan layar kita nanti. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik Store As, kemudian kita kasih nama yang sama, yaitu Line Meter. Klik OK, kemudian Override untuk kita timpa yang sudah ada. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Baik teman-teman, langkah kerja selanjutnya mengenai setting dimension ini adalah di mana notasi dimension itu tidak ada hubungannya dengan satuan kerja atau working unit, di mana dimension itu hanya sebatas notasi dan sementara working unit adalah satuan kerja kita. Teman-teman bisa mengakses cara cepat untuk mengubah satuan dimensi pada kolom di sini. Teman-teman bisa pilih milimeter, maka secara otomatis notasi dimensi menjadi satuan milimeter. Begitu seterusnya. Kita kembalikan ke meter. Baik teman-teman, sampai di sini bisa memahami ya bedanya antara working unit dengan dimension. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sejauh mana integrasi antara area kerja 2 dimensi, 3 dimensi, tampak, dan potongan. Sekarang kita berada pada layar tampilan kerja 2 dimensi. Dan ketika kita membuka tampilan layar 3 dimensi, maka objek yang kita gambar pada tampilan 2 dimensi itu secara terintegrasi sudah tergambar di tampilan 3 dimensi dengan jarak yang sama, dengan posisi yang sama. Oke, bisa teman-teman lihat. Kemudian juga terintegrasi pada tampilan tampak. Kita kembali lagi ke tampilan 2 dimensi dengan tekan F2. Teman-teman bisa mengakses tampilan tampak pada
kolom navigator. Di sini ada elevation, utara, selatan, barat, timur. Teman-teman bisa klik 2 kali. Maka secara otomatis tampilan tampak terkait objek yang kita gambar 2 dimensi tadi sudah terlihat. Begitu juga untuk tampak yang lainnya. Dengan cara klik 2 kali muncul, klik 2 kali muncul, dan seterusnya. Baik, kita kembali lagi ke tampilan 2 dimensi. Kemudian ini juga terintegrasi terhadap tampak atau penyajian gambar potongan. Langkah kerja membuat tampilan penyajian potongan bisa teman-teman akses mengambil perintahnya pada toolbox section tool. Klik, kemudian misalkan kita ingin membuat tampilan potongannya atau perpotongannya di area sini. Klik sekali, lepas, arahkan mouse ke bawah. Jika dirasa sudah lurus, klik sekali lagi, kemudian tentukan arah mata atau pandangan potongan. Kemudian klik sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Nah, di sini garis perpotongannya sudah jadi. Ketika teman-teman membuat garis potongan secara terintegrasi pada navigator, itu akan tampil. Jadi teman-teman tinggal klik 2 kali untuk melihat penyajian tampak potongan. Bisa terlihat ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Antara tampilan gambar kerja 2 dimensi, 3 dimensi, tampak dan potongan itu akan secara otomatis terintegrasi. Kita juga bisa bekerja di lembar kerja manapun. Misalkan kita mau bekerja pada halaman 3 dimensi. Kita coba klik objek, kemudian kita hapus. Objek yang telah kita hapus ini, itu juga akan terhapus pada tampilan objek 2 dimensi, tampak, potongan, dan tampak. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Cara kerja terintegrasi di mana lembar kerja 2 dimensi, 3 dimensi, tampak dan potongan terintegrasi dengan baik. Kemudian teman-teman, kita akan belajar tentang story setting. Cara mengaksesnya, teman-teman bisa klik kanan pada navigator, kemudian klik story setting. Atau teman-teman bisa menggunakan perintah Ctrl 7. Nah, ini adalah tampilan story setting. Langkah kerjanya, di sini teman-teman bisa mengubah nama lantai sesuai dengan kebutuhan gambar teman-teman. Di sini saya bikin namanya muka tanah, kemudian lantai 1, lantai 2, dan atap. Elevasi muka tanah itu 0, kemudian elevasi lantai 1 itu 50 cm atau setengah meter, elevasi lantai 2 4,5 meter, dan elevasi atap atau ring balok itu berada pada elevasi 8,5 meter. Sementara ketinggiannya 50 cm, 4 meter, 4 meter, dan 4 meter. Bisa dipahami ya, bedanya antara elevasi dan ketinggian. Elevasi di mana sifatnya kumulatif, dari 0 ditambah 500 menjadi 500, 500 ditambah 4 meter menjadi 4,5, 4,5 ditambah 4 meter menjadi 8,5. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik OK, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan lantai ataupun elevasi, bisa menekan insert above atau below, ataupun teman-teman bisa juga menghapus lantai yang tidak diinginkan. Baik teman-teman, jika sudah, kita klik OK. Baik teman-teman, untuk mengecek apakah settingan story kita sesuai atau tidak, kita bisa tambahkan objek-objek baru pada tiap-tiap lantainya. Kita awali dari lantai muka tanah. Misalkan kita tambahkan lagi objek dinding. Misalkan ini. Kemudian ini. Jika sudah, kita masuk ke elevasi lantai pertama. Klik 2 kali. Kemudian teman-teman bisa mengaktifkan referensi, bisa juga mematikan referensi, yaitu di sini. Kita sekarang berada di
elevasi lantai 1. Oke, kita bikin acak dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut pada elevasi lantai ke-2. Misalkan ini dan ini. Kemudian kita lanjut pada elevasi atap atau rimbalok. Oke, kira-kira begini ya teman-teman ya. Jika sudah, kita tekan escape untuk keluar dari semua perintah. Kemudian kita menuju ke elevation. Kita klik 2 kali. Sudah terlihat ya. Ini lantai muka tanah, lantai 1, lantai 2, dan atap. Begitu juga pada tampilan potongan, secara otomatis yang terkena garis potongan, objeknya langsung terpotong. Begitu juga pada tampilan 3 dimensi. Kelihatan ya teman-teman ya. Zoom in, zoom out menggunakan scroll mouse. Tekan shift untuk memutar objek. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang arrow tool atau cara menseleksi objek. Kita kembali ke floor plan dengan tekan F2, kita pilih elevasi muka tanah. Baik teman-teman, perintah arrow tool bisa kita akses, posisinya berada di paling atas toolbox, di mana fungsi arrow tool ini adalah untuk menseleksi objek. Jika kita lihat ketika kita sudah mengklik arrow tool, kemudian pada info box itu terdapat beberapa properti dari arrow tool. Pertama itu ada yang namanya metode selection, kemudian geometry method. Nah, kita coba bahas satu persatu. Pertama kita mulai dari metode selection atau method selection. Pada metode seleksi ini ada 3 metode. Kita coba yang pertama, cara kerja seleksi. Pertama, arahkan mouse pada objek yang ingin kita seleksi. Klik sekali, kemudian arahkan mouse mengenai objek atau mengelilingi objek. Mengenai objek atau mengelilingi objek. Oke, kita misalkan ini mengenai objek. Kemudian kita coba untuk mengelilingi seluruh objek. Dari sini, dari ketiga metode seleksi ini ada perbedaan. Pertama, ya, yang sedang kita aktifkan ini, dengan menyentuh sedikit objek, maka objek sudah terseleksi. Kita coba ya. Dengan menyentuh sedikit objek, maka objek sudah terseleksi. Oke, kita coba yang lain. Dengan menyentuh sedikit objek, maka objek sudah terseleksi. Baik itu dari sisi kiri ke kanan, begitu juga dengan dari kanan ke kiri. Kemudian kita coba metode yang kedua. Metode yang kedua ini di mana kita harus memastikan objek berada dalam kotak seleksi. Maka objek yang tidak berada dalam kotak seleksi, maka objek tidak bisa terselect. Kita ulangi ya. Klik, kita kelilingi objek dan klik sekali lagi, maka hanya objek yang berada di dalam box seleksi yang terseleksi. Bisa dipahami ya, baik itu dari sisi kiri ke kanan atau juga dari kanan ke kiri. Kemudian metode yang ketiga, metode campuran atau kombinasi, di mana jika kita menggerakkan mouse dari kiri ke kanan, maka dia menggunakan metode yang kedua. Metode yang kedua adalah di mana objek harus masuk ke dalam kotak seleksi. Kemudian jika kita gerakkan mouse dari kanan ke kiri, maka dia fungsinya beralih seperti metode yang pertama, yaitu menyentuh sedikit objek, maka objek sudah terseleksi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itu tadi adalah metode seleksi. Kemudian kita lanjutkan bentuk seleksi, yaitu yang berada di sebelahnya, bentuk atau geometri method. Metode bentuknya itu ada 3 macam. Yang satu bentuk poligon. Kelebihannya ini kita bisa
seleksi secara selektif. Maksudnya bagaimana? Kita coba ya. Kita bisa seleksi secara selektif. Nah, kita lagi menggunakan metode ketiga dan menggunakan bentuk yang pertama. Jadi kita menseleksi itu secara selektif. Bisa kita pilih objeknya yang mana yang harus kena. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kelebihannya bisa menseleksi secara selektif. Kemudian bentuk geometri rectangle atau kotak. Ini yang sebelumnya kita sudah coba. Kelebihannya kita tidak perlu banyak klik ya teman-teman ya. Seperti yang polygon tadi, kita cuma klik sekali lagi, maka objek terseleksi. Kemudian bentuk yang ketiga adalah rectangle dan rotate. Langkah kerjanya klik sekali, kemudian kita rotate sumbu rectangle-nya ya. Misalkan sumbu rectangle-nya di sini, kemudian tarik ke atas atau ke samping, kemudian klik lagi. Jadi bedanya dengan rectangle itu cuma 2 kali perintah, kalau ini 3 kali perintah atau 3 kali klik. Kelebihannya ini bisa digunakan untuk menseleksi objek yang sifatnya cluster. Ya. Jadi metode ini bisa dimanfaatkan untuk menseleksi objek yang cluster. Baik teman-teman, kita coba escape lagi, kita lanjutkan. Nah, di sini ada quick selection. Quick selection yang ditandai dengan simbol magnet. Dari tadi kita menggunakan quick selection. Quick selection kita dari tadi aktif. Apa yang membedakan aktif atau tidaknya quick selection ini? Dimana kita coba zoom ya. Ketika quick selectionnya aktif, maka semua bagian dari objek bisa kita seleksi ya. Semua bagian objek bisa kita seleksi. Mode sini bisa kita seleksi. Akan beda halnya jika quick selectionnya tidak aktif. Maka kita hanya bisa menseleksi pada bagian core atau inti dari objek. Nah, jadi kita tidak bisa menseleksi yang bukan inti dari objek. Inti dari objeknya adalah ini, kemudian ini. Ketika kursornya sudah berubah, menunjukkan bahwasanya itu adalah core atau inti dari objek. Bisa dipahami ya teman-teman ya mengenai arrow tool. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah marquee. Perintah marquee ini berada pas di bawah arrow tool. Teman-teman bisa klik marquee tool. Nah, ketika teman-teman mengklik marquee tool, pada info box muncul beberapa properti. Pertama itu ada yang namanya selection method single floor, kemudian all floor. Jadi kalau diartikan, ini untuk menseleksi hanya untuk di lantai itu saja gitu. Kalau ini kita menseleksi untuk semua lantai. Sebelumnya secara definisi, marquee ini adalah fungsinya untuk menseleksi dan membatasi objek untuk di preview secara 3 dimensi. Kita menseleksi objek atau membatasi objek untuk di preview secara 3 dimensi. Ya, tujuannya untuk mempreview secara 3 dimensi. Kita coba cara kerjanya ya. Pertama kita coba yang single floor. Langkah kerjanya adalah pertama, klik sekali, kemudian arahkan mouse ke kanan, kemudian klik sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Jadi ini adalah area yang kita seleksi atau area yang kita batasi yang bisa kita preview secara 3 dimensi. Untuk melihat previewnya, kita bisa akses melalui menu bar view, kemudian elemen in 3D view, kemudian show marquee in 3D atau dengan perintah F5. Teman-teman bisa klik
Secara otomatis kita langsung diarahkan ke tampilan 3 dimensi. Dikarenakan yang kita seleksi tadi pada lantai 1, maka yang ditampilkan hanya yang di lantai 1 atau di elevasi muka tanah ya maksudnya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kita kembali ke floor plan dengan tekan F2. Sekarang kita coba yang all floor. Nah, ketika mouse kita arahkan ke area marquee ini, artinya dengan kita mengklik, kita bisa memindahkan, kemudian klik lagi untuk meletakkan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita merubah perintah menjadi all floor, secara otomatis fungsinya berubah untuk memperlihatkan secara all floor atau semua lantai. Cara melihatnya tekan F5. Bisa dilihat ya teman-teman ya, menampilkan tampilan selection seluruh lantai, mulai dari muka tanah, lantai 1, lantai 2, dan atap. Baik teman-teman, kita kembali ke floor plan. Pada properti marquee ini juga ada pilihan geometry method atau bentuk seleksi marquee. Kurang lebih cara penggunaan atau langkah kerjanya mirip dengan arrow tool yang tadi kita sudah praktekkan. Mungkin jika teman-teman ingin mencoba, silahkan dicoba ya. Misalkan ini kita ambil yang polygon. Nah, area inilah nantinya yang akan ditampilkan. Oke teman-teman ya, F2, kita escape. Begitu juga dengan perintah rectangle dan rectangle and rotate. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pad palette. Cara mengakses pad palette ini, pertama, pastikan kita menggunakan arrow tool, kemudian seleksi objek. Kita ubah perintahnya ya, mengaktifkan magnet. Kita seleksi objek, lepas, kemudian seleksi lagi. Secara otomatis pad palette-nya muncul. Di dalam pad palette itu akan muncul beberapa pilihan perintah lanjutan. Di sini ada drag, rotate, mirror, dan elevasi, dan juga multiply atau array, fungsi array. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan atau mengakses palette, pertama pastikan kita menggunakan arrow tool, kemudian seleksi objek, kemudian seleksi lagi, maka pad palette muncul. Kemudian teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, properti ataupun perintah kerja yang muncul pada pad palette itu menyesuaikan pada titik sentuh kita terhadap objek. Kita coba ya teman-teman. Misalkan kita titik sentuhnya di sini, maka properti yang muncul move, rotate, mirror, elevate, elevasi. Coba kita ubah titik sentuhnya pada core atau inti dari objek, maka properti ataupun perintah lanjutannya akan berbeda. Di sini ada insert new node, menambahkan titik, kemudian ini membuat lengkung, kemudian ini mengedit segmen, dan seterusnya. Kemudian kita coba sentuh pada area sini, maka properti yang muncul juga berbeda. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita coba praktekkan cara kerja pad palette ini ya. Cara aksesnya kan teman-teman udah tahu nih. Pastikan kita menggunakan arrow tool, kemudian seleksi objeknya, kemudian klik lagi pada objek dan tentukan ingin menampilkan properti atau perintah apa yang kita inginkan. Jika hanya untuk yang tadi ya, move, rotate, mirror, maka kita cukup menyentuh pada bagian di luar inti objek. Klik, kemudian pad palette muncul. Nah, di sini kita coba sentuh bagian ujung, kemudian kita pilih strands. Strands ini adalah untuk menambah panjang ya. Teman-teman bisa melihat distance-nya ya. Makin pertama yang awalnya 9 menjadi 10. Jika sudah, klik. Kemudian kita coba lagi menyentuh pada area core objek, misalkan ini ya. Kemudian kita pilih insert
new node. Artinya kita ingin menambah titik di antara objek ini. Dan titiknya bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita, misalkan di sini. Maka objek yang tadinya lurus itu akan berubah bentuk. Oke, kita lanjutkan lagi, sentuh di bagian inti objek. Di sini ada curve, di mana kita bisa membuat objek itu lengkung. Misalkan di sini ya, yang tadinya objeknya lurus menjadi lengkung. Kemudian kita coba lagi, ini adalah offset. Perintah offset ada dua ya, offset HJ dan offset LHJ. Kalau yang ini kita hanya mengoffset sebagian dari garis, sedangkan yang ini kita mengoffset seluruh bagian dari objek garis. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu untuk modifikasi objek. Sekarang kita coba modifikasi memindahkan objek. Tekan drag kemudian pindahkan ke atas atau klik rotate. Nah, langkahnya tentukan titik tengah dari rotasi objek ini. Klik, kemudian klik sekali lagi sebagai referensinya. Kemudian arahkan mouse putar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik sekali lagi untuk mengakhiri perintah rotate ini. Baik teman-teman, kita coba lagi yang lain. Perintah mirror, tentukan asnya. Klik sekali, arahkan mouse ke kanan. Jika sudah, klik lagi sekali, maka objek telah termirror. Nah, ini kira-kira perintah yang ada pada pet palette yang sifatnya kemudian ataupun drag ya, move, drag, mirror, kemudian rotate. Sekarang kita coba perintah palette yang sifatnya menggandakan atau copy. Misalkan ini kita pastikan kita menggunakan arrow tool, klik objek sekali, kemudian klik objek dengan sentuh di bagian sini. Nah, di sini ada yang namanya kita klik, kita akan diarahkan pada info box multiply. Di sini ada beberapa metode ya teman-teman ya. Drag, rotate, elevasi, matrix. Kita coba yang drag, kemudian teman-teman nanti bisa coba satu-satu, kemudian kita oke saja. Pada mouse itu ada tanda tambah, artinya ketika objek kita gerakkan akan terjadi penggandaan objek. Kita klik sekali, arahkan mouse ke kanan, misalkan jaraknya 2 meter. Enter, kemudian terus arahkan mouse ya, nggak perlu ditahan ya kliknya, cukup arahkan mouse sesuai jumlah objek yang kita inginkan. Jika sudah, untuk mengakhirinya klik kiri. Nah, jadi objeknya menjadi banyak. Kita escape, kemudian kita coba lagi, klik lagi, kemudian kita pilih multiply, kita ambil metode rotate, kita coba yang ini, kita masukkan jumlah kopinya, kita melakukan ini, kemudian oke, kita tentukan titik tengahnya, kemudian referensinya. Teman-teman bisa langsung geser mouse-nya untuk menentukan posisi kopian. Jika sudah, untuk mengakhiri perintah, teman-teman bisa tekan klik. Baik teman-teman, kira-kira itu ya tentang pet palette ya, dimana di dalam pet palette itu terdapat beberapa properti perintah-perintah lainnya atau perintah-perintah lanjutan. Kemudian sedikit ada tambahan perintah copy, itu teman-teman bisa menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian enter. Teman-teman tinggal pindahkan atau copy, kemudian posisikan pastenya. Kita pilih center of the current view, artinya dia akan berada di sini. Kalau kita pilih original, dia akan tercopy pada objek original yang di atas tadi. Kita pilih ini, kemudian paste. Kemudian mengenai perintah undo dan redo, itu pada prinsipnya sama ya seperti aplikasi lainnya. Redo untuk membatalkan, undo untuk mengurungkan atau mengembalikan. Baik teman-teman, mungkin materi mengenai langkah kerja dasar ArchiCAD mungkin sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.